فبأي آلاء ربكما تكذبان ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita bisa berjumpa di majelis yang mulia ini, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama, kita mengkaji beberapa firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi SAW dan petuah-petuah emas para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Seraya kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjadikan langkah kaki kita ke tempat ini sebagai penggugur dosa-dosa kita dan diangkatnya derajat kita di sisi Allah. Dan Allah Azza wa Jalla membuka pintu-pintu keilmuannya dan mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Dan kiranya Allah memperbaiki akidah kita, memperbaiki takwa kita, dan memperbaiki amal soleh kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil satu tema kajian yang berkaitan dengan biografi seorang ulama ahli sunnah wal jamaah abad ini. Beliau termasuk di antara ulama-ulama kibar yang banyak mengeluarkan karya-karya yang bermanfaat. Ilmu-ilmu beliau luar biasa, sampai detik ini masih dipelajari oleh kaum muslimin, terutama mereka yang berada di atas pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Beliau adalah Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahmatullahu alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan beliau sebagai penghuni surganya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita mengangkat tema yang satu ini dikarenakan yang pertama, beliau adalah seorang ulama yang banyak sekali, bahkan kita sendiri di masjid ini mengkaji karya beliau. Mungkin Anda ingat di masjid ini juga kita mengkaji kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yaitu Kitabut Tauhid, dengan menggunakan penjelasan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Al-Qaulul Mufid. Dan alhamdulillah masih kita bahas sampai detik ini. Kemudian juga motivasi kita adalah disebabkan adanya orang-orang yang mengaku sebagai muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namun ternyata hanya mendompleng nama beliau, akidahnya, manhajnya, pemahamannya bertolak belakang dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala.
Ini tentu menyebabkan, menimbulkan sebagian orang menganggap bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berada di atas pemahaman sebagian murid-muridnya. Padahal kalau kita meneliti bagaimana akidah dan manhajnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentu sangat berbeda dengan sebagian orang yang mengklaim sebagai muridnya beliau rahimahullahu taala. Maka di sini kita akan membela kehormatan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menganggap sebagai murid beliau, namun ternyata justru bertolak belakang dengan beliau rahimahullahu taala. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana yang kita jelaskan tadi, selain beliau sebagai seorang ulama, beliau juga merupakan seorang mufti di kerajaan Saudi Arabia, yang beliau banyak dimintai fatwa-fatwa oleh kaum muslimin, dan fatwa-fatwa beliau sampai sekarang masih relevan, ya, terutama dalam kondisi-kondisi masa-masa kontemporer atau permasalahan-permasalahan kontemporer di zaman sekarang. Fatwa-fatwa beliau itu masih relevan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan sebuah kisah di zaman tabi'in terdahulu. Kalau di zaman tabi'in terdahulu, seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki seorang murid yang melenceng, menyimpang dari pemahaman gurunya, yang kemudian dikenal sebagai penggagas firqah Mu'tazilah karena dia meninggalkan pemahaman gurunya. Ada yang tahu siapa murid Al-Hasan Al-Basri yang saya maksud? Yang menggagas firqah Mu'tazilah itu dulunya adalah muridnya Al-Hasan Al-Basri. Ada yang tahu siapa? Ya, namanya Wasil bin Atha. Nah, Wasil bin Atha, dia adalah mantan muridnya Al-Hasanul Basri. Memisahkan diri dari Al-Hasan Al-Basri disebabkan karena ketidakcocokan dia dengan gurunya. Al-Hasanul Basri menganggap bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar, maka dia itu masih mukmin dengan keimanannya dan fasik dengan kefasikannya, tidak kafir. Ya, seorang mukmin yang melakukan dosa besar, menurut Al-Hasanul Basri, dan ini juga pemahaman ahli sunnah wal jamaah, itu tidak murtad keluar dari Islam, namun juga tidak bisa dikatakan mukmin yang sempurna, tapi dia mukmin yang naqisul iman, mukmin yang kurang imannya. Nah, mendengar hal itu, Wasil bin Atha merasa keberatan. Dia menganggap bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar itu berada di pertengahan antara mukmin dan kafir. Bagaimana dia bisa dikatakan mukmin sedangkan dia melakukan dosa-dosa besar, melakukan pelanggaran-pelanggaran besar yang itu diancam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak pula bisa dia dikatakan kafir karena dia masih menganggap dirinya sebagai seorang mukmin. Dia masih menjalankan aktivitas-aktivitas sebagai seorang mukmin. Dia masih sholat, dia masih puasa, maka ya nggak bisa dikatakan kafir. Tapi bagaimana orang yang seperti ini itu ada di antara dua kedudukan yang dikenal dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain, kedudukan antara mukmin dengan kafir, nggak mukmin dan nggak kafir, tengah-tengah. Karena nggak setuju, nggak cocok dengan gurunya, Wasil bin Atha memisahkan diri di Basrah. Ya, dia memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, kemudian membuat majelis sendiri bersama pengikut-pengikutnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa murid tidak selamanya sama dengan gurunya. Tapi kita menganggap Wasil bin Atha itu seorang murid yang gentle. Ketika dia ini tidak cocok dengan gurunya, maka dia memisahkan diri dari gurunya. Dia tidak lagi menganggap Al-Hasanul Basri sebagai gurunya. Ya, meskipun sesat, akan tetapi dia masih gentle. Dia tidak lagi menganggap Hasan Al-Basri sebagai gurunya. Nah, berbeda dengan oknum-oknum yang kita katakan
dia belajar dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun ketika mendapati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan manhaj, dalam permasalahan akidah, beliau berada di atas akidah salaf dan menolak akidah-akidah yang di luar salaf. Dalam permasalahan manhajiyah, beliau berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah yang tidak mentolerir adanya bid'ah-bid'ah. Karena dianggap Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini manhajnya manhaj salaf, sedangkan dia nggak cocok dengan manhaj salaf. Seharusnya dia meniru Wasil bin Atha. Dia tidak lagi menganggap Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai gurunya, tapi ternyata dia masih menganggap bahwa dia muridnya Syekh Utsaimin dan Syekh Utsaimin adalah gurunya. Dipajang, hadirilah kajian Ustadz Fulan, murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Gak malu masih mencantumkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, padahal dia bertolak belakang, bertentangan dengan akidah dan manhajnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini perlu kita jelaskan agar kaum muslimin tidak tertipu dengan pendusta-pendusta semacam ini, ya, agar kaum muslimin tidak terkecoh. Oh, kan Syekh Utsaimin berada di atas manhaj salaf, ini berarti muridnya juga 11-12 dengan Syekh Utsaimin. Enggak, belum tentu. Ya, maka di sini kita jelaskan bagaimana hakikat sebenarnya dari akidah dan manhajnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apakah sama dengan oknum-oknum yang tadi kita katakan mendompleng Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai muridnya atau sebagai gurunya? Tapi sebelum kita membahas bagaimana akidah beliau dan bagaimana sikap beliau terhadap ahli bid'ah, ya, sikap beliau terhadap kebid'ahan, maka kita paparkan terlebih dahulu biografi singkat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau di sini disebutkan, kita ambil dari sebuah kitab Syarah Iqtida' As-Siratil Mustaqim yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan disyarah oleh beliau, yaitu disyarah oleh Syekh Utsaimin. Di sini disebutkan tentang nasab dan kelahiran Syekh Utsaimin. Huwa sahibul fadilati Syekh al-alim al-muhaqqiq al-faqih al-mufassir al-wara' az-zahid. Beliau adalah fadilatul Syekh, seorang yang alim, ya, beliau adalah seorang yang faqih, ya, ahli tafsir Al-Qur'an. Beliau adalah orang yang wara', berhati-hati. Beliau adalah orang yang zuhud dalam hidupnya. Namanya Muhammad ibnu Saleh ibnu Muhammad ibnu Sulaiman ibnu Abdurrahman ala Utsaimin minal Wahbah min Bani Tamim. Ya, itu nama lengkap beliau. Wulida fi lailatis sabi' wal 20 min syahri Ramadhanil Mubarak. Beliau dilahirkan pada malam 27 di bulan Ramadan yang penuh berkah di tahun 1347 Hijriah. Ya, 1347 Hijriah. Beliau lahir di kota atau di daerah namanya Unaizah. Ya, di daerah yang namanya Unaizah. Itu masuk dalam wilayah kota Qasim. Ya, Al-Qasim. Fil mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Ya, di kerajaan Saudi Arabia. Ya, kota Unaizah, daerah Unaizah sekarang ini berdiri sebuah muassasah Syekh Utsaimin, Yayasan Syekh Utsaimin. Ya, murid-murid beliau meneruskan perjuangan Syekh Utsaimin, yaitu dengan mentranskrip ceramah-ceramah beliau menjadi buku-buku. Karena kalau Anda lihat ada karya terbaru dari Syekh Utsaimin, padahal orangnya sudah wafat. Tapi kok ada karya terbaru? Itu adalah karya murid-murid beliau yang sampai sekarang masih melanjutkan perjuangan beliau dalam menegakkan manhaj salaf, ya, dalam menjelaskan kebatilan-kebatilan ahlul bidah. Itu ditranskrip menjadi kitab. Ya, bukan maknanya Syekh Utsaimin nulis gitu, enggak. Kebanyakan kitab-kitab yang kita baca ini Syekh Utsaimin kayak kemarin yang kita pelajari Al-Qaulul Mufid dan yang lainnya, itu adalah transkrip ceramah beliau. Ya, termasuk yang saya pegang di sini adalah Syarah Iqtida' As-Siratil Mustaqim, itu juga adalah transkrip ceramah beliau rahimahullah taala.
Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau banyak berguru kepada para ulama-ulama dan kepada para masyayikh. Di antara guru beliau yang paling terkenal adalah sahibut tafsir, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang terkenal dengan tafsir As-Sa'di, ya, tafsir yang populer ya, tafsir As-Sa'di. Penulisnya itu adalah murid gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian di antara guru beliau juga adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz bin Abdullah Ibn Baz rahimahullah, Syekh bin Baz, ya, seorang mufti am di kerajaan Saudi Arabia dan kepala Hay'ah Kibaril Ulama, seperti MUI-nya Saudi lah. Yaitu ketuanya adalah Syekh Ibn Baz yang gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara guru beliau juga adalah Syekh Muhammad Al-Amin Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti, atau yang dikenal dengan Syekh Asy-Shinqiti. Ya, beliau juga gurunya Syekh Utsaimin. Dan banyak guru-guru beliau yang lain menunjukkan betapa keilmuan beliau sangat luar biasa. Beliau menimbal ilmu dari ulama-ulama salaf yang berada di atas pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullahu taala, ya, wafat di kota Jeddah, ya, tufiya rahimahullah fi madinati Jeddah. Beliau wafat di kota Jeddah qubail maghribi yaumal arbi'a. Beliau wafat sebelum maghrib di hari Rabu tanggal 15 Syawal tahun 1431, ya, tahun 1431. Berarti umur beliau berapa? Lahir tahun 1347, lahir tahun 1347, wafat tahun 1421. Berapa tahun berarti? Jamaah, kalkulatornya berapa berarti? 74. Benar ya? 74. Ya. Rahimahullah, beliau wafat di umur 74 tahun. Wa shulliya alaihi fil Masjidil Haram ba'da salati asr yaumal khamis. Ya, beliau disolatkan di Masjidil Haram setelah salat asar di hari Kamis. Thumma syayya'athu tilkal alaf minal musallina wal husyudi al-azima fi masyahid mu'athirah wa dufina fi Makkatil Mukarramah. Beliau salat di Masjidil Haram, beliau disolatkan di Masjidil Haram dengan ribuan orang-orang yang mensolatkan beliau. Ya, kita tahu seorang yang meninggal kemudian disolatkan di Masjidil Haram itu memperoleh keutamaan disolatkan dengan ribuan kaum muslimin di Masjidil Haram. Ya, beliau dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah. Ya, itu biografi singkat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita, bagaimana akidah dan manhaj Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini kita bawakan dari sebuah buku yang juga disusun oleh murid-murid beliau, yaitu Majmu' Al-Fatawa war Rasail. Ada kitab namanya Majmu' Al-Fatawa war Rasail, kumpulan fatwa-fatwa dan tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu kalau nggak salah ada 10 atau 11 jilid gitu, lebih kayaknya. Ya, lebih kayaknya, karena nggak punya kitabnya, ya, karena low budget jadi PDF. Tapi isinya sama dengan kitabnya, ya. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau rahimahullah taala ditanya tentang perpecahan umat. Ya, beliau ditanya tentang perpecahan umat, hadis tentang perpecahan umat. Kenapa ini kita angkat? Karena oknum yang kita katakan tadi sebagai muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,
beliau mengusung manhaj pluralisme. Apa maknanya pluralisme? Yaitu mentolerir firqah-firqah di luar ahli sunnah wal jamaah. Dia menganggap bahwasanya semua muslim, ya, semua muslim bagaimanapun kebid'ahannya, bagaimanapun penyimpangannya, itu masih tetap ahlu sunnah wal jamaah. Tidak boleh disesat-sesatkan, tidak boleh dibid'ah-bid'ahkan, kecuali katanya yang memang benar-benar sesat, seperti Syiah, ya, seperti Khawarij, ya, seperti liberal. Itu tok kata dia ahlul bid'ah itu. Adapun mereka-mereka yang mentakwil sifat, mereka-mereka yang mengadakan bid'ah-bid'ah amaliyah seperti perayaan hari kelahiran Nabi SAW, atau melakukan ritual-ritual kematian, tahlil dan lain sebagainya, ini kata oknum tersebut itu bukan termasuk ahlul bid'ah. Kenapa? Ada argumentasinya, ada dalilnya. Ya, selama ada argumentasinya, selama ada dalilnya, nggak boleh disesat-sesatkan. Ya, ini kata oknum yang ngaku masih menjadi muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi simak bagaimana sikap Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kebid'ahan, firqah-firqah bid'ah di luar ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, wasu'ila hafizahullahu ta'ala an iftiraqi ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Atau sebelum kita sampaikan ini, lebih enak kalau kita baca saja statusnya oknum tersebut. Ini sudah lama ya, sekitar tahun 2015 atau 2016 ya, orang ini mengeluarkan statement yang tadi kita katakan bahwa pemahaman bahwa hanya satu firqah yang benar, selain pemahaman ini adalah pemahaman yang salah, itu adalah mengklaim surga katanya, mengkapling surga. Yang lain dianggap sesat, hanya dia tok yang benar. Ini disebabkan karena dia gagal memahami ya hadis tersebut. Gagal memahami hadis perpecahan umat yang masyhur. Umat Islam terpecah berapa? 73. Nah, kita bawakan di sini. Ya, di sini oknum tersebut mengatakan, kita sering mendengar sebuah hadis yang sangat terkenal bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, hanya satu golongan yang masuk surga. Terus lanjut beliau, Salafi mempunyai keyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya Salafi saja, sedangkan yang lainnya masuk neraka. Ya, menurut keyakinan Salafi, golongan seperti Asy'ari, Maturidi, NU, Muhammadiyah, Habaib, Al-Irsyad, Persis, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin adalah termasuk 72 golongan yang masuk neraka. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini pasti dikeluarkan dari Salafi dan dianggap bukan Salafi lagi. Paham maksud ucapan beliau? Bagaimana talbis yang beliau bangun? Ya, di sini beliau menganggap bahwasanya Salafi itu adalah sebuah kelompok. Padahal Salafi, nanti kita bacakan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Salafi adalah pemahaman, bukan kelompok yang hanya terfokuskan pada orang perorangan itu. Salafi itu adalah sifat yang melekat. Apabila itu ada pada diri seseorang, maka dia termasuk ahlus sunnah, termasuk berada di atas pemahaman salaf. Adapun kalau sifat-sifat salaf tersebut tidak ada pada orang tersebut, maka ya sudah, dia tidak bisa dikatakan berada di atas pemahaman salaf. Kemudian dia mencoba untuk mencampur adukkan antara pemahaman dengan organisasi. Dia mencampur adukkan antara pemahaman Asy'ariyah,
pemahaman Maturidiyah dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan organisasi seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan lain sebagainya. Di sini perlu dibedakan, yang namanya pemahaman itu yang dikritisi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun organisasi hanya sekedar kendaraan yang di situ bisa ditunggangi oleh pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam. Oleh karena nanti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tegas mengatakan Asy'ariyah bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maturidiyah bukan termasuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita akan bacakan ya ucapan beliau dari kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau tegas mengatakan Asy'ariyah wal Maturidiyah laisu min Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, tapi sang murid ini ya dia keberatan ketika ada yang mengatakan bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah itu bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sama saja dia sedang membantah gurunya sendiri. Ya. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang di sini kita baca tentang hadis perpecahan umat menjadi 73 golongan yang ya dipermasalahkan sama dia. Baik, fa ajaba biqaulihi. Syekh Utsaimin ditanya tentang perpecahan umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya. Maka beliau menjawab rahimahullah, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu anna al-yahuda iftaraqu ala 71 firqah. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita berdasarkan riwayat yang sahih bahwa al-Yahud, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wan Nasara ala 72 firqah, sedangkan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa anna hadhil ummata sataftariqu ala 73 firqah, dan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Wa hadhil firaq kulluha finnari illa wahidah, dan setiap kelompok tersebut, setiap pemahaman, ingat ya, pemahaman ya, setiap firqah itu diancam dengan masuk neraka kecuali satu golongan saja. Ya, ini tidak merujuk kepada orang perorangannya. Bisa dipahami nggak? Bedakan antara perilaku dengan pelaku. Ketika orang tersebut tidak berada di atas pemahaman Nabi dan para sahabat, maka perilaku seperti ini memang menjerumuskan dia ke neraka. Ini berlaku hukum secara umum. Adapun orang yang berada di atas pemahaman Nabi dan para sahabat, maka itu ya perilaku yang hanya satu golongan tadi yang selamat dari neraka jahanam. Adapun orang perorangannya, bisa nggak kita memastikan kita pasti masuk surga? Nggak bisa. Sedangkan orang lain yang kita dapati sekarang ini, mereka berada di atas pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Nabi dan para sahabat. Bisa nggak kita vonis dia pasti neraka? Nggak bisa. Keadaan bisa terbalik? Bisa terbalik. Tapi oknum tersebut menggeneralisir, seakan-akan ketika kita memahami bahwa manhaj salaf itu yang paling benar, itu mengharuskan penganut-penganutnya, fulan-fulannya itu sudah pasti benar. Sedangkan yang di luar manhaj salaf, yang terjerumus ke dalam kebid'ahan, itu bisa juga langsung dipastikan bahwa orang perorangannya pasti neraka. Nih, sekali lagi gagal pahamnya orang ini terhadap makna hadis, sehingga yang timbul adalah pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang, pluralisme manhaj. Semua Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya pemahamannya Ikhwanul Muslimin, pemahamannya Jamaah Tabligh yang merupakan pecahan dari Sufi, itu juga termasuk Ahlus Sunnah, padahal itu gudangnya bid'ah. Ya, itu adalah gudangnya kebid'ahan. Nah, kita lanjutkan di sini. Siapa satu golongan tersebut? Wahia makana ala mithli makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Mereka adalah, lihat, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalannya Nabi, pemahamannya Nabi dan pemahaman para sahabat-sahabat Nabi. Ya, ini hukum secara umum dan kita mencoba untuk meniti jalan tersebut. Wa hadhil firqatu hiyal firqatun najiyah allati najat fid dunya minal bid'ah. Satu golongan yang tadi itu adalah golongan yang selamat dari kebid'ahan. Lihat, golongan yang selamat dari apa? Kebid'ahan. Maknanya apa?
berarti yang terjerumus ke dalam kebid'ahan bukan termasuk dari satu golongan tersebut. Ingat, ini hukum secara umum, ya, tidak merujuk kepada orang perorangannya. Wa tanju fil akhirah minan nar firqatun najiyah. Ahlus sunnah as-salafiyun di dunia mereka selamat dari kebid'ahan, sedangkan di akhirat mereka selamat dari neraka jahanam. Wa hiya ta'ifatul mansurah ila qiyamis sa'ah la tazalu zahiratan qa'imatan bi amrillahi azza wa jalla. Itulah kelompok yang ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, yang akan senantiasa nampak, ya, akan senantiasa menampakkan kebenaran, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hadhil firaq ats-tsalath wa sab'una allati wahidatun minha 'alal haqqi wal baqi 'alal batil. Lihat, tegas sekali pernyataan beliau di sini. Beliau mengatakan, ya, firqah-firqah yang 73 itu wahidatun minha 'alal haqq, hanya satu firqah yang berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, sedangkan wal baqi 'alal batil, yang lain itu di atas kebatilan. Ya, tapi kayaknya orang ini tadi, oknum tersebut, ya, dia mengatakan bahwa salafi yang hanya meyakini bahwa hanya manhaj salaf yang berada di atas kebenaran ini, katanya, atau seorang yang meyakini bahwa di luar manhaj salaf itu benar, dikeluarkan dari salaf. Kayak salafi ini sebuah organisasi yang ada registernya, kemudian nanti kalau nggak ada bisa otomatis dikeluarkan dari keanggotaan gitu. Emang kayak gitu jamaah? Ada ketuanya siapa? Ada ketuanya, ada bendaharanya, sekretarisnya, ada logonya, ada benderanya? Nggak ada. Salafi memang bukan organisasi, bukan kelompok, tapi dia adalah sifat, ya, dia adalah sifat yang harus dilekatkan pada diri seorang muslim. Kemudian dia mengatakan, apalah artinya kita berpura-pura baik dan dakwah lemah lembut serta akrab dengan tokoh-tokoh NU dan yang lainnya, sementara kita berkeyakinan bahwa kelompok tersebut termasuk 72 golongan yang masuk neraka. Di sini beliau mengatakan berarti kelompok itu sudah divonis neraka. Ini tadi kita katakan yang divonis neraka apa ya? Pemahaman atau kelompok? Pemahaman, bukan organisasi, bukan fulan-fulannya, tapi dia menggiring opini, ya, agar orang-orang menganggap bahwa ahlus sunnah salafiyun itu mengkafirkan orang-orang yang ada di luar ahlus sunnah wal jamaah. Giringnya ke sana, ya. Ini kata dia, bukankah ini adalah taqiyah mirip ajaran Syiah, yaitu berpura-pura karena masih minoritas dan takut. Ya, jadi kita dianggap dakwah lemah lembut kepada orang yang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah itu dianggap sebagai taqiyah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa orangnya itu sudah fix penghuni neraka. Kenapa kok masih dibai'i? Di depan kita lemah lembut, ya, di depan dia lemah lembut, tapi di belakang kita mengatakan dia penghuni neraka, dia sesat, dia bid'ah. Misalnya antum di sini ada seorang pelaku kebid'ahan di sini. Kemudian kita ajak dia kembali kepada sunnah dengan lemah lembut. Kita ajak dia, kita giring dia ke pemahaman yang benar. Ini kata oknum ini sebagai taqiyah. Dianggap sebagai taqiyah. Kita berpura-pura baik kepada orang ini, padahal kita berkeyakinan bahwa orang tersebut fix masuk neraka. Ada nggak keyakinan ahlus sunnah kayak gitu? Nggak ada jemaah. Siapapun orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, ya, orang perorangan, bukan dalam skala pemahaman, orang perorangan yang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, tetap kita muamalah dengan dia dengan muamalah yang baik. Jangankan pelaku kebid'ahan, pelaku kesyirikan sekalipun kita juga bermuamalah dengan dia dengan muamalah yang baik. Karena apa? Kita tidak mengkafirkan dia fix masuk neraka secara pasti, tidak. Namun yang kita katakan adalah perbuatanmu itu bisa menyebabkan engkau masuk neraka. Perilakumu, kebid'ahanmu, kesyirikanmu itu berpotensi menyebabkan dirimu masuk neraka. Pernah kita analogikan dengan apa? Dengan rokok. Ya, paham ya?
Rokok ketika disebutkan dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan lain sebagainya, itu vonis kepada perilakunya atau vonis kepada pelakunya? Perilaku atau pelaku? Pelaku. Perilaku. Maka demikian kita katakan bahwa semua yang di luar ahli sunnah wal jamaah yang mengusung pemahaman yang menyimpang dari pemahaman salaf, maka itu sesat. Ya, maka itu di neraka. Tapi orang perorangannya bisa nggak kita langsung memvonis neraka? Nggak boleh, itu ilmu gaib jamaah. Ya, maka dengan ini sebenarnya sudah saya bantah. Ya, ini sudah saya bantah sekitar tahun 2016 yang lalu. Ya, namun masih diangkat-angkat isu tersebut dan masih digoreng-goreng oleh oknum-oknum yang memang ingin memberikan syubhat kepada salafiyin, memberikan syubhat kepada ahli sunnah wal jamaah. Taib jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau mengatakan bahwasanya ahli sunnah al-firqatun najiyah allati najat fid dunya minal bid'ah. Kelompok yang selamat yang cuma satu kata beliau, wal baqi alal batil, sedangkan yang lain itu di atas kebatilan, itu adalah yang selamat dari kebid'ahan. Sekarang kita bahas bagaimana bid'ah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, apa yang dimaksud dengan bid'ah yang dikatakan oleh beliau Ahlus Sunnah itu selamat dari bid'ah. Di sini kita bawakan dari kitab beliau Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Di sini beliau mengatakan tentang tafsir kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, sama oknum yang kita sebut tadi muridnya Syekh Utsaimin, dia menganggap bahwa tidak semua bid'ah sesat. Ya, dia mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang sesat, ada yang tidak sesat. Ya, kenapa? Karena bid'ah yang kita anggap sesat selama ini itu ternyata ada dalilnya, ada argumentasinya kata dia. Ya, apa bid'ah yang dianggap sama dia? Seperti bid'ah perayaan hari kelahiran Nabi, atau bid'ah peringatan-peringatan kematian, atau tentang akidah-akidah yang menyimpang, mengatakan Allah bukan di atas, atau mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu harus ditakwil. Ya, ini kata beliau bukan termasuk bid'ah karena ada dalilnya, maka harus dihormati, nggak boleh disesat-sesatkan. Ya, ini kata oknum tersebut. Namun lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan tentang makna kullu bid'atin dhalalah. Ini di sini beliau penjelasannya sangat panjang. Kita ambil kesimpulan-kesimpulan dari apa yang beliau katakan. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Hadza kalamun amun masurun bi aqwa lafdhin dalun au dhalin alal umum. Kata beliau ini adalah ucapan yang umum, ya, namun lafalnya itu menunjukkan kepada keumuman dengan keumuman yang sangat kuat. Wa hadza wa huwa lafdhu kull fa huwa ta'mimu muhkam sadara minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata kullu di situ adalah umum. Ya, kata-kata kullu di situ adalah umum yang keluar dari hukum-hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi, kata beliau, adalah manusia yang paling tahu tentang syariat Allah. Ya, manusia yang paling jujur dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan syariat Allah. Manusia yang paling benar ucapannya. Sehingga kata beliau, fa'ala hadza kullu man ta'abbada lillahi bi aqidatin au qaulin au fi'lin lam yakun syari'atullah fahuwa mubtadi'. Maka dengan ini barang siapa yang menyembah Allah dengan akidah
ucapan atau perbuatan yang bukan termasuk syariat Allah, maka dia ahlil bid'ah. Ya, maka dia adalah ahlil bid'ah. Siapa ahlil bid'ah? Fal jahmiyatu yata'abbaduna bi aqidatihim. Orang-orang Jahmiyah, mereka menyembah Allah dengan akidahnya. Wa ya'taqiduna annahum munazzahuna lillah. Mereka meyakini, Jahmiyah ini meyakini bahwa mereka ini membersihkan nama-nama, membersihkan sifat-sifat Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala cacat. Tapi apa yang dilakukan? Menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menganggap bahwa itu akidah yang benar. Wal Mu'tazilah kadzalik. Demikian pula Mu'tazilah juga. Wal Asy'ariyah yata'abbaduna bima hum alaihi min aqidatin batilah. Demikian pula Asy'ariyah. Ya, kaum Asy'ariyah yang tadi kata oknum itu enggak boleh disesat-sesatin. Syekh Utsaimin mengatakan Asy'ariyah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan akidah mereka yang batilah, akidah mereka yang salah. Tuh, ini Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beda enggak sama oknum yang tadi kita katakan? Jauh jamaah. Ya, ini sikap beliau terhadap kebid'ahan. Baik, setelah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita ambil juga ucapan Syekh Utsaimin di sini yang tadi kita sebutkan tentang ya, atau tadi yang disebutkan oleh oknum tersebut bahwa bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk, ya, atau yang dikenal dengan bid'ah hasanah. Ya, ini oknum tersebut mendukung adanya bid'ah hasanah. Ya, di sini beliau mengatakan khata'un man qassamal bid'ah ila aqsam. Kesalahan orang-orang yang membagi bid'ah menjadi beberapa bagian. Kita lihat di sini. Beliau mengatakan anna hadhil bid'ah tujibu tafarruq al-ummah. Kata beliau, kebid'ahan itu mengakibatkan perpecahan umat. Ya, padahal kalau kita lihat oknum tersebut itu lagunya adalah persatuan dan persatuan. Ukhuwah Islamiyah. Sampai kapan kita ini gontok-gontokan terus hanya gara-gara masalah bid'ah? Mari kita bersatu. Oh, baik ini. Ya, casingnya baik. Mari kita bersatu. Tapi apa yang dimaksud bersatu? Jangan membid'ah-bid'ahkan orang lain. Jangan menyesat-nyesatkan orang lain. Anda maulutan, saya enggak maulutan, tapi saya tidak menyesatkan Anda. Kan enak. Anda tahlilan, saya enggak tahlilan, tapi saya tidak menyesatkan Anda. Loh, kan gini kan enak. Hidup rukun, hidup damai, sama-sama masuk surga. Berarti maknanya persatuan itu adalah tutup mata dari kemungkaran yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ada kebid'ahan, jangan dikatakan bid'ah. Ada kesyirikan, jangan dikatakan itu syirik. Kenapa? Karena bisa menimbulkan perpecahan umat. Padahal Syekh Utsaimin mengatakan bahwa justru kebid'ahan itu kalau dilestarikan semakin memecah belah umat. Ini pandangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Li'anna haula'il mubtadi'ah ya'taqiduna annahum hum ashabul haq. Karena ahlul bid'ah, mereka ini dikatakan terpecah belah karena masing-masing mereka menganggap merekalah yang paling benar. Di atas kebid'ahan itu mereka menganggap bahwa dialah yang paling benar. Wa man siwahum ala dhalal. Adapun yang di luar mereka itu di atas kesesatan. Wa ahlul haqqi yaqulun. Adapun orang yang berada di atas pemahaman yang benar, berada di atas pemahaman salaf mengatakan antumul ladzina ala dhalal. Kalian yang semuanya sesat. Ya, fatatafarraq qulubuhum. Ya, karena kalian terpecah belah hatinya. Yang satu berakidahkan Asy'ariyah, yang satu berakidahkan Maturidiyah, yang satu berakidahkan macam-macam, Jahmiyah, Mu'tazilah. Kalian semua terpecah belah akidahnya.
Adapun kalau memang ini persatuan, maka persatuan itu adalah mereka yang berada di atas satu pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salaf. Selain orang-orang yang berada di atas pemahaman salaf, maka sejatinya mereka terpecah belah. Ya, mereka sejatinya sedang terpecah belah. Kemudian beliau melanjutkan, fahadha mafasid azimah. Ini adalah kerusakan yang besar. Kulluha tatarattabu 'alal bid'ah min haitsu hiya bid'ah. Ma'a annahu yattasilu bihadhil bid'ah safahun fil aqli wa khalalun fid din. Wa bihadza na'rifu anna man qassama al bid'ah ila aqsamin thalatha aw khamsa aw sita faqad akhta'a wa khata'uhu min ahadi wajhain. Setelah beliau menjelaskan tadi, maka beliau mengatakan dari sini kita bisa mengetahui tentang salahnya, kelirunya orang-orang yang membagi bid'ah menjadi 3, menjadi 5, menjadi 6. Ya, mereka itu keliru dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, imma alla yantabiqu syar'an wasfal bid'ah ala ma sammahu bid'ah. Karena kebid'ahan yang mereka lakukan itu enggak match dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa imma alla yakuna hasanan kama za'am. Kalau memang sudah enggak match, maka berarti itu tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah yang baik, karena bukan berasal dari Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ya. Kemudian di sini uniknya beliau menjelaskan, membawakan tentang syubhat sebagian orang yang mengatakan bahwa bid'ah ada yang baik, yaitu ucapan Umar ketika melaksanakan sholat tarawih, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tuh, berarti Umar ibnul Khattab yang menganggap ada bid'ah yang baik. Berarti kan ada bid'ah hasanah. Ya. Maka dijawab oleh beliau, nanzuru ila hadhil bid'ah allati dzakaraha, hal yantabiqu 'alaiha wasfal bid'ati syar'iyyah aw la. Loh, perhatikan dulu ucapan Umar. Yang disebut Umar sebagai bid'ah itu match gak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Salat tarawih ini ada gak sih sebelumnya? Sudah ada. Ya sudah, maka itu berarti bid'ah dari segi bahasa. Sesuatu yang baru, yang ketika di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Nabi SAW itu tidak pernah dikerjakan, hanya dikerjakan beberapa malam saja. Tuh, baca sejarahnya salat tarawih. Nabi cuma berjamaah bersama sahabat berapa kali? Hanya 3 kali. Setelah itu salat tarawih dilakukan sendiri-sendiri. Kemudian Umar mengembalikan sebagaimana dulu. Ya, Umar memanggil Ubay bin Ka'ab, ditaruh jadi imam. Kemudian dikumpulkan kaum muslimin, maka diadakan sholat tarawih dalam jumlah yang besar. Maka ketika itu sholat tersebut dianggap sesuatu yang baru. Kenapa? Karena khalifah sebelumnya nggak pernah melakukan itu. Maka iya bid'ah secara bahasa, tapi bukan bid'ah secara syariat. Ya. Nah, kalau perayaan hari kelahiran Nabi atau peringatan kematian atau akidah-akidah yang menyimpang, Allah di mana-mana, ya, wajah Allah artinya kekuasaan Allah, kemudian tangan Allah artinya powernya Allah, turunnya Allah maksudnya turunnya rahmat Allah. Ini semuanya akidah yang gak ada juntrungi, gak ada asal muasalnya dari syariat, sehingga itu bid'ah bukan secara bahasa, tapi itu bid'ah secara syar'i. Ya, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, setelah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau ya membahas tentang permasalahan-permasalahan akidah sampai pada akhirnya beliau mengatakan di akhir kesimpulannya, ini di Syarah Aqidah Wasithiyah halaman 372. Di halaman 372, nih lihat, ini seperti dinamit yang menggelegar. Beliau mengatakan, fa idza su'ilna man ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita ditanya siapa ahlus sunnah wal jamaah, maka kita katakan humul mutamassikuna bil islamil mahd al khalisi anisyubi. Ahlus sunnah adalah mereka yang berpegang teguh dengan Islam yang murni. Ya, Islam yang murni,
yang tidak ada warna-warnanya. Ya, yang tidak ada warna-warnanya. Berarti di sini beliau mentolerir nggak adanya firqah-firqah lain di dalam Islam? Didukung nggak sama beliau? Nggak didukung. Beliau apa adanya mengatakan bahwa semua yang di luar pemahaman Ahlus Sunnah itu sesat. Wa hadha ta'rif min Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqtadi annal asy'ariyata wal maturidiyata wa nahwihima laisu min ahli sunnah wal jamaah li'anna tamassukahum masyubun bima adkhalu fihi minal bid'ah. Beliau mengatakan, maka dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengatakan bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisal dengan mereka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka berpegang teguh dengan Islam namun terkotori dengan mereka memasukkan bid'ah-bid'ah dalam agamanya. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau orang menganggap ini adalah ulama yang keras, ya, nah ini orang katanya tobat dari keras-kerasan kayak gitu, ya. Saya dulu keras kata dia, cuman sekarang sudah tobat. Ya, kalau memang sudah tobat, lepas itu, ya. Masih mengaku-ngaku sebagai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lepas. Bahkan Anda harusnya mengkritik guru Anda sendiri. Katakan guru Anda keras. Kenapa? Lisan Anda hanya tertuju kepada salafiyin ahli sunnah wal jamaah yang hanya mengambil pendapat-pendapatnya guru Anda Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tapi Anda katakan sebagai Islam yang keras, ya, yang tidak mentolerir, yang tidak damai, yang tidak rukun, Islam yang suka nyinyir kata dia. Ya, kata dia gitu. Ya, Islam kok sukanya nyinyir, dakwah kok isinya nyinyir-nyinyir mulu. Apa yang dimaksud dengan nyinyir? Menganggap di luar Ahlus Sunnah sebagai firqah sesat, itu dianggap nyinyir. Membid'ahkan amaliyah-amaliyah yang memang bid'ah, itu dianggap sebagai sebuah nyinyiran kata dia. Nah ini, coba Anda katakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai ulama yang suka nyinyir, mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan, bagaimana bisa mereka itu termasuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, bagaimana mungkin mereka, bagaimana bisa mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal bagaimana bisa mereka itu masuk bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, sedangkan mereka itu memiliki penyimpangan-penyimpangan. Kenapa mereka dikatakan menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kata beliau, imma ayyakunal haqqu fima dhaba ilaihi aula'il asy'ariyati wal maturidiyah awil haqqu fima dhaba ilaihi salaf. Coba Anda renungkan kebenaran itu atau akidah yang benar itu, pemahaman yang benar itu. Kalau bukan diusung oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka berarti pemahaman itu adalah pemahaman salaf. Wa minal ma'lum annal haqqa fima dhahaba ilaihi salaf. Sedangkan kita tahu akidah yang benar adalah akidahnya salaf. Kalau dalam pembahasan asma wa sifat yang berkaitan Asy'ariyah dan Maturidiyah, pemahaman salaf itu apa terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah? Mereka kalau menemui ayat-ayat sifat bagaimana? Pemahaman salaf itu gimana sih kalau ada ayat-ayat sifat? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu. Tuh, wajah. Gimana pemahaman Anda tentang wajah? Gimana pemahaman Anda tentang wajah? Pemahaman salaf gimana tentang wajah? Dibiarkan apa adanya. Wajah ya wajah, tidak ditakwil. Nah, kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, namun ditakwil ke makna yang lain. Maka yang benar adalah pemahaman salaf. Ya, pemahaman para sahabat.
Li'anna salaf huna, yang dimaksud dengan salaf di sini adalah humus sahabah, pemahaman para sahabat, wat tabi'un, dan para tabi'in, wa a'immatul huda min ba'dihim, dan para imam-imam setelah mereka. Fa idza kana al-haqqu fi ma dhahaba ilaihi salaf wa haula'i yukhalifunahum. Kalau kita meyakini pemahaman salaf yang benar, maka mereka yang tidak memahami sifat-sifat Allah dengan pemahaman salaf, maka berarti mereka menyelisihi salaf. Loh, iya kan? Masa mau kita benar-benarkan? Aneh orang-orang ini. Sudah jelas-jelas pemahaman salaf nggak kayak gitu, tapi tetap ngotot dibenarkan. Salah ya salah, kok ngotot? Iya kan? Ini tegasnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saru laisu min ahli sunnah wal jamaah fi dzalik. Maka kalau memang mereka tidak memahami sifat dengan pemahaman salaf, maka dengan itu pula mereka bukan lagi termasuk bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Karena dalam masalah asma wa sifat ini terjadi sepakat, konsensus, ijma'. Tidak boleh ada ya yang menyelisihi dari situ. Atau misalnya dalam permasalahan-permasalahan agama yang lain. Ya. Maka kalau tidak memahami, melandasi agama, berangkat dari pemahaman salaf, maka hasilnya, apapun hasilnya pasti salah. Tapi kalau berangkat dari pemahaman salaf, ketika hasilnya itu salah, namun orangnya tetap kita hormati, orangnya tetap kita anggap sebagai ulama. Contoh misalnya ketergelinciran Imam An-Nawawi atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam masalah nama dan sifat. Ya, beliau rahimahullah tergelincir melakukan tafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah, sedangkan itu bukan termasuk manhajnya para salaf dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, apakah kemudian kita katakan Imam Nawawi itu ahlul bid'ah? Kenapa kok nggak dikatakan ahlul bid'ah? Karena beliau berangkat dari pemahaman yang benar. Akan tetapi karena mungkin belum sampai kepada beliau beberapa dalil-dalil yang lain, ya, dan itu bukan termasuk kebiasaan beliau salah dalam memahami agama, maka kita tidak mengambil pendapat beliau tentang sifat-sifat, namun kita tetap menjadikan beliau sebagai figur ulama. Beliau tetap ulama ahlus sunnah. Kenapa? Itu bukan kebiasaan beliau salah itu. Kesalahannya bisa dihitung. Kenapa? Karena berangkat dari landasan pemahaman yang benar, pemahaman salaf. Maka kesalahannya 1-2 saja. Ya, karena manusia memang harus salah, jamaah. Nggak ada manusia yang sempurna. Sekelas imam-imam sekalipun, kalau Anda teliti, ada kesalahan-kesalahan di antara mereka. Imam Abu Hanifah misalnya, beliau berpendapat khamr itu hanya haram kalau terbuat dari anggur. Imam Abu Hanifah, ya, khamar itu haram kalau terbuat dari anggur. Adapun yang terbuat dari selain anggur halal, boleh. Ini pendapat yang kita benarkan enggak? Enggak. Tapi apakah Anda katakan Imam Abu Hanifah sesat, bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah? Enggak bisa. Kenapa? Beliau berangkat dari pemahaman ahlus sunnah, pemahaman salaf. Namun sampai pada kesimpulan yang salah disebabkan ada sebagian ya ketidaktahuan beliau mungkin tentang hadis, belum sampainya hadis kepada beliau tentang sabda Nabi. Misalnya Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram, dari apapun itu. Kita husnudzon, mungkin belum sampai hadis ini kepada beliau. Loh, jangankan Imam Abu Hanifah, jamaah, sekelas Umar ibnul Khattab, sahabat Nabi SAW, beliau terkadang tidak tahu beberapa hadis Nabi SAW juga, padahal beliau hidup di zaman siapa? Zaman Nabi. Apalagi Abu Hanifah yang hidupnya jauh dari zaman Nabi. Umar ibnul Khattab diriwayatkan suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari, kalau nggak salah, Abu Musa al-Asy'ari, beliau pernah datang ngetuk pintu rumahnya Umar ibn Khattab. 3 kali ngetuk nggak dijawab, Abu Musa al-Asy'ari kembali, nggak menunggu. Kemudian ketika itu Umar keluar dari rumah, Umar datang ke tempat kumpulnya para sahabat, bertanya, siapa di antara kalian yang tadi mengetuk pintu rumahku? Abu Musa mengatakan, ana, aku. Umar ibn Khattab marah, kenapa kau nggak mau menunggu?
Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yujibhu aw falam yu'dzan lahu falyarji'. Barang siapa yang minta izin, ya, masuk ke rumah saudaranya 3 kali nggak diizinkan, muleo, pulang. Maka aku pulang. Umar heran dengan hadis ini. Umar nih heran dengan hadis ini. Sampai Umar bertanya kepada sahabat lain, hal ahadun minkum yasma'uhu min Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada salah seorang di antara kalian yang mendengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku yang mendengar hadis tersebut. Tuh, Umar saja, sekelas Umar yang hidup bersama Nabi, terkadang ada beberapa hadis-hadis yang tidak beliau ketahui. Karena memang tidak semua orang mengetahui tentang Islam. Ada beberapa perkara-perkara yang tidak dia ketahui. Maka bagaimana sikap kita? Selama dia berangkat dari pemahaman yang benar, ya, maka tetap kita hormati dia, kita muliakan dia, kita ambil ilmunya dia. Namun kesalahannya tidak kita ikuti. Ya, kesalahannya tidak kita ikuti, dan itu ditutup dengan kebaikan yang begitu banyak. Adapun kalau dia memang tidak melandasi dengan pemahaman salaf, dia berangkat dari pemahaman yang selain pemahaman salaf, pemahaman yang bid'ah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, atau Rafidhah, atau Khawarij, berangkat dari pemahaman ini, maka hasilnya apapun itu salah. Hasilnya tetap error. Meskipun benar tetap kita katakan salah. Contoh nih, orang liberal, ya, orang liberal mengatakan, atau misalnya ada seorang mengatakan, ya, orang liberal mengatakan bahwa khamr itu haram. Ya, orang liberal nih mengatakan khamr itu haram, maka kita katakan salah. Duh, Ustaz, yang benar apa, Ustaz? Yang benar kan haram, iya, tapi dia sampai pada kesimpulan haram disebabkan dengan dikarenakan dia menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Cara menyimpulkannya salah. Orang-orang liberal itu yang menggunakan akal, mereka sampai pada kesimpulan khamr itu haram disebabkan karena penelitian mereka terhadap khamr, bukan karena hadis Nabi SAW. Jadi ketika ada dalil tentang haramnya khamr, mereka tidak langsung serta mengharamkannya. Apa yang mereka lakukan? Diteliti dulu khamrnya ini, kira-kira apa mudorotnya. Oh, ternyata khamr ini bisa merusak ini, bisa merusak ini. Oh ya sudah, ini berarti haram. Ini cara yang benar nggak kayak gitu? Nggak benar. Yang benar caranya gimana? Ada dalil, sami'na wa ta'na, selesai, nggak perlu diteliti. Nggak perlu diteliti sudah. Maka orang liberal ketika mengatakan khamr haram, salah. Tetap kita katakan salah. Tapi kalau Ahlus Sunnah sampai pada kesimpulan hukum yang salah, maka tetap kita katakan metodenya benar. Kesimpulannya tetap kita salahkan, namun metodenya tetap kita benarkan. Bingung ya? Kita ambil ya pendekatan logis saja. Ana yakin antum di sini pernah sekolah semua kan ya? Ya, pernah melewati pelajaran matematika ya? Ya. Di pelajaran matematika dulu kita kalau belajar matematika itu, ketika ujian, ada soal ujian, ketika kita menjawabnya itu harus dengan disertakan cara menjawabnya, benar nggak? Cara menghitungnya itu bagaimana? Perkalian misalnya 25 dikali 50, ya, 25 dikali 50 piro? Anak ngawur aja soalnya. Berapa? Berapa jemaah? 1250. Antum? Ya, antum pakai kalkulator itu ya. Ya. Ketika sekolah, cara yang antum pakai itu dibenarkan nggak sama gurunya? Cara yang antum buka kalkulator itu,
Nggak boleh kan? Iya. Ketika antum 25 kali 50 sama dengan 1250, langsung hasilnya. Karena antum pakai kalkulator, dibenarkan nggak sama gurunya? Salah. Padahal jawabannya benar nggak? Benar. Tapi kenapa disalahkan sama gurunya? Caranya salah. Paham di sini pendekatannya? Ya. Adapun yang lain, siswa yang lain, dia tuh ngerjain sesuai dengan caranya, dikerjain sama dia. Tapi ternyata ada error kan, sehingga ada beberapa penghitungan dia yang miss, yang meleset, sehingga sampai pada hasil 1230 misalnya, bukan 1250. Tapi caranya benar dia ngitung, cuman ada melesetnya. Mungkin ada 1 tapi dia melihatnya sebagai 7 gitu kan, sehingga hasilnya juga salah. Masih dikasih nilai nggak sama gurunya? Masih dikasih nilai. Kenapa? Caranya bener. Ya, meskipun hasilnya tetap disalahkan sama gurunya. Enggak, ini hasilnya salah. Cuman caramu sudah bener kayak gini. Daripada yang pakai kalkulator tadi, 0 nilainya. Kalau yang ini masih setengah sama. Ya enggak? Iya. Paham ya di sini ya perbedaannya ya. Baik. Setelah itu hadirin dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sekarang kita baca bagaimana sikap Syekh Utsaimin terhadap ahlil bid'ah. Ini kalau Anda lihat kereng-kereng ya, kereng-kereng ini. Hati-hati, siap-siap telinga ya, karena fatwa-fatwa beliau ini mungkin sebagian orang dianggap sebagai bernada keras ya, padahal di sini nggak tahu volumenya di mana, bisa dikecilin kok dikatakan keras. Taib jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini sikap beliau ainit tahdzir fil majalisi wa baina sufufi talaba min ahli bidah wa man indahu afkarun mukhalafatun liman hajis salafis salih wa annahu wajib wa minan nasiha wa laysa minal ghibah. Sikap Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap tahdzir ya, tahdzir terhadap majlis-majlis ya, yang di situ ada ahli bid'ah yang bercokol di majlis tersebut ya, yang ada di tengah-tengah para penuntut ilmu. Misalnya di antara antum sekalian di sini ada salah satunya adalah seorang yang menganut paham yang menyimpang dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah, maka harus diperingatkan orang tersebut ya, harus diperingatkan orang tersebut, dan itu termasuk nasihat, bukan termasuk ghibah. Beliau mengatakan dalam Liqa Al-Babil Mafduh halaman 102 atau nomor 120, kata Syekh Utsaimin, al-kalamu fi ahlil bid'ah wa man indahum afkarun ghairu salimatin aw manhajin ghairu mustaqimin hadza minan nasihah wa laysa minal ghibah. Membicarakan ahlul bid'ah dan pemikiran mereka yang menyimpang, manhaj mereka yang bengkok, ini merupakan nasihat, bukan merupakan hibah. Bal huwa minan nasihati lillah wali kitabihi wali rasulihi walil muslimin. Bahkan ini adalah untuk menunaikan hak Allah, hak Rasulnya, hak kitabnya, dan hak kepada orang-orang muslim. Fa idza ra'ayna ahadan mubtadi'an yanshuru bid'atahu fa 'alaina an nubayyin annahu mubtadi'. Apabila ada seseorang yang menyebarkan kebid'ahan, kau mendapati ada seseorang yang menyebarkan kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk menerangkan kepada kaum muslimin bahwa dia seorang pelaku kebid'ahan, seorang ahli bid'ah. Ya, beda ya sama muridnya ya. Jangan dibid'ah-bid'ahkan, selama ada argumentasi kita semua bersaudara, sama-sama masuk surga. Pluralisme dalam manhaj. Ya, hati-hati, ini talbis, masih mendompleng nama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin padahal menyimpang dari pemahaman gurunya. Hatta yaslaman nas min syarrihi. Tujuan kita memperingatkan yang bid'ah itu bid'ah bukan untuk kita ini kurang kerjaan. Ada orang-orang yang mengatakan itu ustadz itu kok kerjaan nyengir toh. Padahal dia nggak tahu. 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 Dia nggak
Majelisnya isinya ghibah saja majelisnya. Kok nggak ada sejuk-sejuknya, nggak ada adem-ademnya? Ya mungkin masjid inti kurang AC, makanya nggak sejuk. Alhamdulillah Jami Mekah sudah ada AC-nya ini, sudah sejuk. Kalau nggak sejuk ya tambahin AC. Ya. Nah ini yang kurang sejuk ini. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kaum muslimin dari kejelekan ahli bid'ah itu. Bukan kita ini nggak ada kerjaan, kurang kerjaan Ustadz ini. Isinya mengkritik terus, ngapain pun mengkritik urusi orang. Ya, ini berkaitan dengan agama, makanya kita jelaskan. Wa idza ra'ayna syakhsan 'indahu afkarun tukhalifu ma kana 'alaihi salaf fa'alaina an nubayyina dzalika hatta yaqtarra an-nasu bihi hatta la yaqtarra an-nasu bihi. Apabila kita mendapati ada seseorang yang memiliki pemikiran yang menyelisihi pemikiran ahli sunnah wal jamaah, pemikiran salaf, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan itu kepada manusia. Wajib dijelaskan, fulan memiliki pemahaman yang menyimpang, gak ada masalah, asalkan disampaikan dengan ilmu. Dan cukup yang disampaikan tentang penyimpangannya, jangan terus kebablasan tentang rumah tangganya. Iya, jangan terus kebablasan tentang aib-aib pribadinya, jangan. Ada seorang dai penyeru kebid'ahan, dibantah, diperingatkan tentang kesesatannya kepada umat, maka cukup kesesatannya saja yang dikritisi. Jangan sampai ya kebablasan mengkritisi aib-aib personalnya dia, ya, mengkritisi masalah-masalah pribadinya dia. Ini nggak boleh, nggak layak. Nah, supaya manusia tidak tertipu, nah ini yang kita kerjakan. Jadi kajian kita sekarang ini adalah melaksanakan wasiatnya Syekh Utsaimin. Kalau ada orang yang sesat, yang punya pemikiran menyimpang seperti pluralisme manhaj tadi, menyamakan semua firqah-firqah itu sama, tidak boleh menyesatkan, tidak boleh membid'ahkan, maka kata Syekh Utsaimin, wajib kita terangkan kesesatannya kepada manusia agar manusia tidak tertipu dengan dia. Ya, agar manusia tidak tertipu dengannya. Wa idza ra'ayna insanan lahu manhajun muayyanun awaqibuhu sayyi'ah 'alaina an nubayyina dzalika hatta yaslama an-nasu min syarrihi. Sama, apabila ada seorang yang punya pemahaman tertentu yang buruk pemahamannya, kita wajib menjelaskan kepada manusia agar manusia selamat dari keburukannya. Wa hadza min babin nasihati lillah wa li kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ini dalam rangka menunaikan hak Allah, membela agama Allah, membela sunnah Nabi SAW, ya, menyadarkan kaum muslimin, menasihati kaum muslimin. Sawa'un kanal kalamu fi ahlil bid'ah fima baina talabah au fil majalisil ukhra falaysa bighibah. Ya, termasuk membicarakan ahlul bid'ah adalah ahlul bid'ah yang ada di tengah-tengah kita atau ahlul bid'ah yang ada di tempat lain. Ini bukan termasuk ghibah, ya, bukan termasuk ghibah. Terganggu antum jamaah? Hah? Ibu-ibu dengar nggak suara saya? Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa ma dumna nakhsha min intishari hadhil bid'ah aw hadzal fikri aw hadzal manhajil mukhalif li manhajis salaf yajibu alaina an nubayyina hatta la yaghtarra an-nas bidzalik. Ya, kalau kita khawatir dengan tersebarnya bid'ah tersebut, dengan tersebarnya manhaj yang menyimpang dari manhaj salaf tersebut, maka wajib bagi kita untuk menjelaskannya kepada manusia agar manusia tidak tertipu dengan hal itu. Berarti ini sebuah kebaikan jamaah. Jangan dianggap ketika ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama yang menjelaskan tentang kebid'ahan itu dianggap nyinyir. Enggak. Itu karena sayangnya mereka kepada kaum muslimin, sayangnya mereka kepada ahlus sunnah wal jamaah agar tidak tertipu dengan orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Dibungkus dengan bungkus yang bagus, ya, ukhuwah, persatuan. Apa makna persatuan?
diemo, jangan suka mensyirik-syirikkan, jangan suka membid'ah-bid'ahkan. Ini berarti membuat kaum muslimin jadi sesat. Biarkan mereka sesat dengan kesesatannya. Yang penting kaum muslimin bersatu. Ini musibah. Setelah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian beliau mengatakan dalam kitab beliau Syarah Riyadhis Shalihin juz yang kedua halaman 390 sampai 391 bab an-nasihah. Wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adzub an syari'atihi wa himayatiha. Dan di antara bentuk kita menunaikan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita membela syariat Nabi, dengan kita menjaga kemurnian syariat Nabi. Itu maknanya menjaga atau membela haknya Rasul, menunaikan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzubu anha bi alla yantaqisuha ahadun atau yantaqisaha ahadun. Membela sunnah Nabi, membela syariat Nabi adalah dengan cara kita mencegah orang-orang untuk melecehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzubu anha bi alla yazida fiha ahadun ma laysa minha. Menunaikan atau menjaga, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan cara tidak menambah-nambah apapun yang bukan termasuk dari syariat beliau. Artinya melarang bid'ah. Fatuharibu ahlal bid'ah al-qauliyah wal fi'liyah wal aqdiyah. Kereng ini. Di antara bentuk pembelaan terhadap Nabi SAW adalah engkau memerangi ahlul bid'ah, baik itu bid'ah ucapan atau bid'ah perbuatan atau bid'ah keyakinan, itu kau perangi. Ingat ya, diperangi di sini bukan terus antum pulang bawa berang kemudian ayo perang Allahu Akbar, bukan. Kau perangi pemikiran mereka. Kau katakan itu pemikiran yang salah, itu pemikiran yang bid'ah, itu pemerangi mereka. Dengan kau memperingatkan manusia dari majelis-majelis mereka. Jangan duduk di majelis fulan memiliki penyimpangan, fulan memiliki kebid'ahan. Itu membela syariat Nabi, membela sunnah Nabi SAW. Ini siapa yang ngomong? Kita cuma menerjemahkan loh ya. Jangan terus nanti dikatakan oh Ustadz cek kerangnya ini. Kita menukil ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Li'annal bid'ah kulluha babun wahid. Karena bid'ah itu semuanya sama. Kata beliau, bid'ah itu semuanya sama, baik bid'ah ucapan, perbuatan atau bid'ah keyakinan podo kabeh. Wa kulluha dhalalah, dan semua bid'ah sesat. Keren ya? Bikin bulu kuduk merinding. Apa yang merinding? Gak ada masalah. Cuman antum saja memang yang orang-orang yang gak pernah membahas tentang bab-bab manhaj. Isinya kalau datang kajian isinya keharmonisan rumah tangga, isinya tentang senyum, bagaimana adab senyum. Kajian datangnya cuma itu tok. Ketika membahas tentang manhaj seperti ini, wis cek kereng ya Ustaz itu. Telinganya nggak pernah kemasukan kayak gini. Makanya sekali dengar kayak gini, wis dianggap keras. Padahal bukan keras. Ini agama sudah dari dulu kayak gini. Memang awal mula kayak gitu jamaah. Kita sendiri juga awal-awal ngaji. Kenapa? Karena dulu tadi nggak pernah kemasukan bab-bab tentang manhaj. Masuknya itu tentang tadi keharmonisan, masuknya tentang politik lagi. Apalagi yang setiap hari ngomongnya politik. Dikasih bab-bab seperti ini, itu seperti dinamit, meledak kabeh. Paham di sini jamaah? Lanjut lagi kata beliau, semua bid'ah sesat. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah la yustathna min hadza bid'atun qauliyah wala fi'liyah wala aqdiyah. Hadis yang masyhur kita katakan semua bid'ah sesat. Nabi tidak mengecualikan di situ. Bid'ah yang sesat itu kecuali bid'ah yang ucapan, kecuali bid'ah yang perbuatan, kecuali bid'ah yang keyakinan. Enggak. Tidak dikecualikan oleh Nabi. Semua bid'ah itu adalah sesat. Kullu ma khalafa hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ma jaa bihi fil aqidah awil qauli awil fi'li fahuwa bid'ah. Lihat bagaimana tegasnya beliau. Ya, semua apapun, pemahaman apapun yang menyelisihi petunjuk Nabi, ya, yang menyelisihi akidahnya Nabi, ucapannya Nabi atau amalannya Nabi, maka itu adalah bid'ah. Ya, dalam permasalahan tersebut. Faminan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tuhariba ahlal bid'ah bimithli ma yuharibuna bihi sunnah. Maka di antara hak kita atau hak Nabi yang harus kita tunaikan yaitu memerangi ahlul bid'ah sebagaimana mereka ahlul bid'ah ini sejatinya mereka sedang memerangi sunnah. Ya, cuman orang-orang nggak ngelihat kalau ahlul bid'ah ini memerangi sunnah. Mereka memerangi sunnah, maka kita memerangi mereka sebagaimana mereka memerangi sunnah. In harabu bil qauli fa bil qauli. Kalau mereka memerangi sunnah dengan ucapan, kita perangi juga dengan ucapan. Wa in harabu bil fi'li fa bil fi'li. Tapi kalau mereka memerangi ahlus sunnah dengan fisik, maka kita pun harusnya memeranginya juga dengan fisik. Jazaan wifaqa, balasan yang setimpal dari perbuatan mereka. Ya, ini termasuk haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa menit jamaah? Baik, di sini beliau menjelaskan tentang haramnya ghibah. Fahdharul ghibah wan namimah ayyuhal muslim. Wahai sekalian muslim, ini dalam kitab beliau Ad-Diya'ul Lami', ya juz yang kelima halaman 413. Syekh Utsaimin mengatakan, wahai sekalian kaum muslimin, waspadalah dengan ghibah, menggunjing, dan namimah, mengadu domba. Fa inna bihima fasaduddin wad dunya. Karena menghibah dan mengadu domba itu ya adalah bentuk kerusakan. Dengan itu rusaklah dunia dan agama. Sampai pada ucapan beliau panjang di sini. Walakin idza kana al-maqsudu nasihatal khalqi wa tahdhirahum min ahli su' fala haraja fi dzalik. Tapi kalau ghibah itu tujuannya adalah ya untuk menasehati manusia yang lain atau untuk memperingatkan manusia yang lain dari keburukannya, maka itu tidak mengapa. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tentang bolehnya ghibah, ya salah satunya adalah ketika memperingatkan kesesatan seseorang, ya tentang memperingatkan kesesatan seseorang. Fa idza ra'aita syakhsan yanshuru afkaran haddama aw yabuthu akhlaqan sayyi'ah aw yushayyi'u tashkikan bainal muslimina fi dinihim, ya fa dzakartahu bima fihi tahdhiran min syarrihi wa nushan lil ummah wa himayatan lid-din fala haraja 'alaika fi dzalik bal rubbama yakunu wajiban 'alaik. Lihat kata beliau, apabila engkau mendapati ada seseorang yang menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat, menyebarkan akhlak-akhlak yang buruk, atau menyebarkan keraguan-raguan kepada kaum muslimin, nah seperti oknum tadi, mereka yang sudah kokoh di atas manhaj salaf menjadi ragu gara-gara syubhatnya. Kalau Anda mendapati orang seperti ini, ya kata beliau, hendaklah Anda memperingatkan manusia dari buruknya orang tersebut. Anda peringatkan manusia dari buruknya orang tersebut. Ini sebagai bentuk nasihat kepada umat Islam, sebagai bentuk penjagaan agama agar agama nggak dibuat mainan sama kebanyakan orang. Loh, coba kalau menurut pemahaman oknum tadi, ada bid'ah nggak boleh disesatkan karena bisa menyebabkan perpecahan umat. Jadinya agama buat mainan. Karena kalau kita tarik, kita nggak boleh membid'ahkan karena gara-gara ada argumentasinya, maka tidak ada bid'ah yang tidak ada argumentasinya. Semua orang yang sesat pasti mengusung dalil qala Allah dan qala Rasul. Dokter yang kemarin kita katakan menghalalkan zina, ada argumentasinya enggak? Tebel argumentasinya jamaah. Loh iya, argumentasinya tebel, nulis dia argumentasinya itu. Kalau menurut pemahaman oknum tadi nggak boleh disesatkan, nggak boleh
bid'ahkan. Kenapa? Selama ada argumentasinya, kita saling menghormati. Harus luas, harus jangan berwawasan sempit, bahasa dia. Harus berwawasan luas. Ya, bahkan dia menyarankan kita untuk piknik ke kitab-kitab ahlul bid'ah. Ya, piknik ke kitab-kitab ahlul, biar apa? Biar wawasannya luas. Nih, lihat. Bolehkah seseorang membaca kitab-kitab orang-orang yang punya pemahaman menyimpang? Ya, lihat, ini Syekh Utsaimin yang ngomong ya, bukan kita. Ya, tentang apakah boleh membaca kitab-kitab ya orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Ya. Beliau mengatakan al-kutub tanqasimu ila thalathati aqsam. Yang namanya kitab itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awal kutubun khair. Kelompok yang pertama adalah kitab-kitab yang baik. Adapun yang kedua, kitab-kitab yang buruk. Adapun yang ketiga adalah kitab-kitab yang nggak ada kebaikan dan nggak ada keburukan juga. Ya, nggak ada kebaikannya, tapi juga tidak ada keburukannya. Kata beliau, fahris antakuna maktabatuka khaliyatan minal kutubil lati laisa fiha khair au allati fiha syarr. Hendaklah engkau berusaha agar menjadikan perpustakaanmu itu kosong dari kitab-kitab yang buruk, kitab-kitab yang menyesatkan tadi. Jangan sampai ada di dalam perpustakaanmu kitab-kitab yang menyesatkan. Wa hunaka kutubun yuqal innaha kutubu adab lakinnaha taqta'ul waqt wa taqtuluhu fi ghairi faidah. Ada kitab-kitab yang disebut kitab adab, tapi ternyata di dalamnya kitab tersebut hanya cuma sekedar menghabiskan waktu saja. Kesel bacanya, mencurang-mencurang, tapi ternyata kata beliau nggak ada faedah sama sekali dari kitab tersebut. Wa hunaka kutubun dharrah. Ada juga kitab-kitab yang berbahaya, ya, kitab-kitab yang bisa mencelakakan. Dzati afkarin muayyanah wa dzati manhajin muayyanah, yang mengusung pemikiran tertentu atau mengusung manhaj tertentu. Fahadhihi aidan la tadkhulul maktabah la tudkhil al maktabah sawa'un kana dzalika fil manhaj au kana fi dzalik au kana dzalika fil aqidah. Kitab-kitab yang berbahaya seperti ini jangan dimasukkan ke koleksi-koleksi perpustakaan Anda. Ya, sama. Kalau itu pembahasan manhaj, apalagi berkaitan dengan akidah. Mithlu kutubil mubtadi'ah, seperti kitab-kitab yang bid'ah. Ya, anehnya oknum ini menyarankan sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang dai yang terkenal dengan pemikiran rusaknya di negeri kita, yang mengatakan Allah kalau ditetapkan punya wajah berarti Allah itu seperti Angry Birds. Ya, dia menulis sebuah kitab ya tentang masalah-masalah populer yang ada di negeri kita. Isinya semuanya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang awalnya bid'ah menurut pemahaman Ahlussunnah, menurut dia nggak bid'ah. Tentang perayaan hari kelahiran Nabi atau tentang di mana Allah, dia katakan Allah tidak berada di. Ini kitab-kitab ahli bid'ah, tapi sama oknum yang muridnya Syekh Utsaimin ini disarankan untuk membaca kitab-kitab tersebut. Lah gurunya ngomong jangan dibaca. Nah, ini crash nggak antara murid dengan guru? Ya, tapi nggak gentle. Ya, kalau Wasil bin Atta gentle. Ya, ketika crash sama Al Hasanul Basri, misah dia. Nggak lagi menganggap Al Hasanul Basri sebagai gurunya, tapi ini masih dompleng murid ya ulama besar Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Bahkan ada yang mengatakan murid senior, masya Allah ya, murid senior, sehingga sebagian salafiyin tertipu. Syekh Utsaimin, siapa yang nggak kenal Syekh Utsaimin? Ulama besar ya, di atas pemahaman salaf, tapi muridnya belehar ya. Ini kata beliau ya, termasuk kitab-kitab bid'ah allati tadurru fil aqidah, yang membahayakan akidah. Wal kutubus ats-tsauriyah allati tadurru fil manhaj, dan kitab-kitab ya pergerakan yang isinya adalah ya seperti fi Dhilalil Quran karangan Sayyid Qutb ya, yang kata tokoh teroris
Aiman Al-Dhawahiri, kitab Fi Dhilalil Quran, itu seperti dinamit. Ya, bahasa mereka ya. Ya, Said Qutb ini menurut mereka adalah orang yang menggerakkan terorisme yang ada. Bahasa mereka menggerakkan jihad, tapi bahasa kita bukan jihad, itu menggerakkan terorisme. Ya, maka kitab-kitab seperti ini tidak layak, kecuali kata beliau bagi orang-orang yang memang ada kepentingan dalam meneliti hal tersebut. Ini tentu para ulama. Ya, tentu para ulama. Boleh para ulama membaca kitab-kitab yang berbahaya tersebut dalam rangka untuk membantah syubhatnya. Tapi kalau anak antum ya yang masih awam, nggak boleh kita membaca kitab-kitab tersebut. Bahkan buang kitab tersebut. Kalau Anda tahu penulisnya ini adalah memiliki pemikiran yang menyimpang, ya penulisnya ini punya akidah yang sesat, tidak berada di atas manhaj salaf, buang dari perpustakaan Anda. Nggak usah dibaca. Ya, maka yang punya ya buku-buku yang tadi kita katakan salah satunya adalah masalah-masalah populer, ya buang atau dibakar buku tersebut. Ya, nggak usah disebarkan di antara kaum muslimin dan tidak perlu dibaca. Atau kalau mau membaca, ya ada bantahan yang bagus dari Al-Ustadz Abu Ubaidah yang membantah pemikiran-pemikiran menyimpang dai tersebut. Ya, ini nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini sebenarnya banyak di sini jamaah. Ya, ya di sini beliau membahas tentang persatuan. Ini belum semua ini. Ya, kita hanya membahas sebagian saja ya untuk ya membungkam oknum yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu berada di atas manhajnya, padahal manhaj beliau jauh menyimpang dari oknum tersebut. Tapi ada wallahu a'lam. Dari sini juga belum. Ini kebanyakan materi berarti. Tapi itu sudah mewakili jamaah. Ya, itu sudah mewakili bagaimana tegasnya akidah dan manhaj Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dalam masalah kebid'ahan terutama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada sisa waktu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah mendengar penjelasan dari salah satu ustaz adalah salafus soleh. Salaf berasal dari salafus soleh, berarti orang-orang yang terdahulu. Sedangkan di Jawa kita ini adalah salaf. Khalaf. Sedangkan tadi yang saya katakan adalah salaf adalah sifat yang melekat pada seorang muslim. Mohon penjelasannya tentang hal itu. Terus yang kedua adalah di Indonesia ini hampir mayoritasnya kan adalah ajaran yang ada di masyarakat kita itu dibawa oleh mayoritas dari wali-wali lima dan wali seperti dan sedangkan banyak aplikasi yang tidak sesuai dengan sunnah yang ada di dalam sesuai dengan syariat kita. Nah, saya hampir sering berdiskusi, hampir cenderung berdebat dengan masalah tentang di maulud, kemudian masalah tahlil. Yang kita jelaskan adalah masalah apa asal usulnya tahlil dan segala macam. Tapi selalu ada perdebatan bahwa jangan terlalu sempit dalam berpikir dalam agama itu. Mohon penjelasan. Ya, tadi kita katakan salaf adalah setiap yang sudah mendahului kita itu disebut salaf kita secara bahasa. Ya, ma taqaddamaka min abaika fahuwa as-salaf. Orang-orang yang mendahului Anda, bapak Anda, kakek Anda, itu disebut salaf Anda karena mereka lebih dulu daripada Anda. Ya, jazakallahu khair. Adapun salaf secara istilah adalah 3 generasi yang direkomendasikan oleh Nabi, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para at-tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka dengan baik dalam memahami agama ini. Yaitu salaf hidup belakangan. Adapun kita sekarang disebut dengan khalaf. Ya, yang hidup sekarang. Ya, disebut khalaf yang hidup belakangan di akhir-akhir seperti sekarang, bukan di zaman salaf terdahulu.
Namun ketika kita memahami Islam ini dengan pemahaman mereka, maka kita tersifati dengan as-salafi. Ya, kita tersifati dengan as-salafi, yaitu kita beragama ini dengan metodenya para salaf, dengan merujuk kepada metode para salaf. Kenapa? Karena kita yakin cuman jalan salaf yang paling benar. Selain jalannya para salaf itu salah. Maka kita berusaha nih untuk mengikuti jalan ini. Tapi kan terkadang syaitan ini senantiasa membisikkan kita untuk menggok sana disik, menggok sini disik, ya enggak? Ya. Maka di saat seseorang itu melenceng dari jalan salaf, sejak saat itu dia bukan termasuk tersifati dengan salaf. Tapi ketika dia kembali rujuk ke manhaj salaf, maka dia tersifati lagi dengan as-salaf. Secara otomatis, nggak perlu pakai daftar dulu, register, ketik rek spasi apa, nggak ada. Ya, kapanpun dia kembali ke manhaj salaf, ahlan wa sahlan. Dan kalaupun antum memang kayak gitu, nggak perlu pengakuan dari orang, nggak masalah. Ustadz, saya sebel sama kawan saya, Ustadz. Saya ini padahal beragama ini sesuai dengan pemahaman salaf, Ustadz. Tapi teman saya itu yang ngakunya salafi, dia nggak memasukkan saya sebagai salafi. Ya urusannya. Kenapa Anda mencari ridho orang? Yang penting Anda berusaha menerapkan salaf dalam aplikasi Anda, baik akidahnya, baik manhajnya, bagaimana dakwahnya, ibadahnya, muamalahnya. Anda aplikasikan pemahaman salaf tersebut, Anda nggak perlu pengakuan orang. Itu namanya as-salaf. Itu namanya as-salafi. Ya, sehingga itu menjadi sebuah sifat yang terkadang ada pada diri seseorang dan terkadang itu pergi dari diri seseorang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, oh iya, yaitu tentang kalau Anda lihat sejarah para wali di Indonesia, terutama dari penelitian yang ditulis oleh Al-Ustadz Zainal Abidin tentang fakta Wali Songo, di situ Anda dapati para wali juga mereka kencang terhadap kesyirikan dan kebid'ahan. Ya, dalam risalah-risalah mereka seperti tulisan-tulisannya Sunan Bonang kalau nggak salah, anak lupa, sudah lama baca itu, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, yang ada di museum di Belanda ya. Ya, tulisan aslinya masih ada di museum di Belanda. Itu beliau meneliti, dan tulisan-tulisan tersebut beliau keras terhadap kesyirikan, keras terhadap kebid'ahan dan yang lainnya. Cuman sama seperti 5 orang wali di zaman Nabi Nuh, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Mereka adalah orang-orang yang soleh, tapi ketika mati kaumnya menyembah 5 orang soleh itu, mengkeramatkan 5 orang soleh itu. Maka salah siapa? Apakah 5 orang wali ini yang salah? Enggak. Sama demikian pula dengan ulama-ulama yang telah berjasa menyebarkan Islam di negeri ini, mereka juga di atas di atas pemahaman yang benar. Ya, mereka di atas pemahaman yang benar. Cuman setelah wafat, kemudian ada orang-orang yang ingin untuk mengkultuskan itu. Ya, kemudian menceritakan kisah tersebut bukan seperti aslinya. Dibumbu-bumbui dengan kisah-kisah mistik, dibumbui dengan kisah-kisah ya karomah-karomah yang enggak masuk akal, ya, untuk supaya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi tadi? Dalam dakwahnya Wali 5 itu kan juga banyak yang teraplikasi sekarang. Oh ya. Kan terpakai dengan ada yang terus terpakai sampai sekarang. Iya. Kalau Anda melihat apakah memang itu benar dari wali-wali tersebut, apa buktinya? Ada bukti otentik? Kalau bid'ah-bid'ah yang muncul sekarang itu adalah hasil kreasi daripada wali-wali tersebut, gak ada bukti otentik juga. Ya, karena sejarah tersebut bukan sejarah yang ditulis dengan sanad, tapi itu sejarah yang hanya bersambung dari lisan manusia ke lisan manusia yang lain, yang gak jelas apakah lisannya jujur atau pendusta. Bisa saja nyampe ke lisan seseorang, namun ketika dia ceritakan lagi kepada orang lain dengan gambaran yang berbeda. Bisa nggak? Ya, tapi kalau sanad itu terverifikasi, ini orangnya terpercaya, ini orangnya pendusta, ini hafalannya buruk dan lain sebagainya, nggak ada dalilnya juga. Dan jamaah,
manhaj kita, kebenaran bukan diukur dari seseorang. Ya, kebenaran bukan diukur dari seseorang, kebenaran diukur dari dalil, kesesuaian dengan dalil. Lawung lisan Anda ini bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan bersyahadat asyhadu anna wali adalah Rasulullah, bukan. Nabi yang Anda jadikan patokan, bukan wali-wali tersebut. Kalaupun mereka tergelincir dalam satu permasalahan yang bertentangan, bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW, mana yang antum ambil? Nabi jelas-jelas tidak mengadakan maulid, sahabat jelas-jelas tidak mengadakan maulid, tidak mengadakan tahlil, padahal mereka bisa nggak? Mampu nggak mereka? Mampu. Kemudian ada momen nggak mereka melakukan itu? Tahlil ini biasanya ada momen kematian kan, ya kan? Mereka sering nggak ditimpa kematian, saudaranya meninggal, Nabi Khadijah meninggal, Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal, sahabat-sahabat banyak yang gugur di peperangan-peperangan. Apa coba alasan Nabi nggak melakukannya? Mampu, momen ada, kenapa nggak dilakukan? Ada yang nyeletuk, Nabi nggak sempet Ustaz. Allahu Akbar. Nabi nggak sempet. Bayangin jamaah, ini tuduhan dusta kepada Nabi. Nabi nggak sempet, terus ente sempet. Apalagi kalau bukan memang karena tidak dikerjakan oleh, bukan termasuk bagian dari syariat. Sudah agama gampang, ya, agama ini simple. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ini kita masuk pertanyaan ibu-ibu, cukup ya karena waktunya. Di lingkungan sekitar rumah saya sangat syirik, seperti sedekah bumi dengan tumpeng dan lain-lain. Bagaimana saya harus bersikap? Gak usah ikut-ikutan, berlepas diri. Karena Islam maknanya adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Gak boleh ikut nyumbang, gak boleh ikut berpartisipasi, ya, gak boleh ikut mengucapkan selamat atau apa, gak boleh. Anda berlepas diri, ya. Kemudian Anda peringatkan orang-orang lain untuk tidak mengikuti acara-acara serupa. Anda peringatkan bahwa itu adalah perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang di luar kemampuan Anda jangan dipaksakan. Misalnya nih di kampung ada perayaan kesyirikan seperti sedekah bumi ini, larung sesaji. Kemudian Anda datang dengan membawa perang, tumpengnya dihancurno, gitu. Kenapa? Ustaz teringat dengan peristiwa Fathu Makkah, Ustaz. Para sahabat ketika itu menghancurkan berhala-berhala Quraisy. Ya, waja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu kan ngancur-ngancurin berhala, Ustaz. Maka saya terinspirasi dari itu. Itu punya power. Nabi baru menghancurkan itu dan para sahabat-sahabat ketika memang sudah ada power, ketika sudah ada kekuatan. Ente seorang diri ngancurin kayak gitu, ente yang jadi tumpeng akhirnya. Iya enggak? Maka sudah, yang bisa Anda lakukan adalah dengan lisan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara meninggalkan musik? Ya mari aja dirungokno. Lha ya apa sih? Ya jelas kan? Makanya Nabi ketika dalam larangan, Nabi tidak mengatakan semampunya. Ya, Nabi mengatakan wa ma amartukum fa'tu bihi mastata'tum au kama qal. Dan apapun yang diperintahkan kepada kalian, aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau perintah, mengerjakan perintah itu ada batas kemampuan jamaah. Tapi Nabi ketika menyebutkan tentang larangan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Tapi ketika aku melarang sesuatu kepada kalian, tinggalkan. Enggak pakai sesuai kemampuan. Kok bisa gitu jamaah? Apa alasannya? Paham enggak maksud saya? Ya. Kalau perintah, kerjakan sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan, wes tinggalkan. Gak ada Nabi mengatakan sesuai kemampuan. Apa alasannya? Bukan ilmu. Kalau perintah itu ada sesuatu yang dikeluarkan, ada sesuatu yang dikorbankan. Anda mau sholat, ada tenaga yang Anda keluarkan. Ada orang-orang yang memang gak memiliki tenaga ketika sakit, atau mungkin orang tersebut ya dalam keadaan
apa misalnya nggak bisa berdiri, dia boleh melaksanakan dengan duduk. Batas maksimal dia dalam sholat adalah duduk, maka kerjakan sesuai kemampuan. Puasa, ya, dia nggak mampu untuk berpuasa karena mungkin sakit atau safar atau yang lainnya, maka kerjakan sesuai dengan batas maksimal kemampuan Anda. Karena ada usaha di situ. Ada harta yang dikeluarkan. Apa? Haji misalnya, zakat misalnya. Kalau nggak punya harta, diwajibkan nggak dia? Nggak diwajibkan. Ada batas kemampuan. Nah, kalau meninggalkan dosa, maka orang cacat sekalipun bisa, jamaah. Tadi ada orang yang pincang tadi, yang nggak bisa sholat dengan berdiri, sholatnya duduk. Ketika disuruh meninggalkan zina, bisa nggak dia? Bisa. Orang miskin nggak punya harta, yang nggak bisa haji tadi, disuruh meninggalkan khamr, bisa nggak? Bisa, karena yang namanya larangan cukup diem, nggak usah melakukan apa-apa. Wis, nggak usah ngelakoni, nggak ada usaha kan? Ya cuman diem tok gitu. Ya, maka kalau ditanya bagaimana meninggalkan musik, ya sudah tinggalin, nggak usah didengerin. Karena fulanah sudah mengetahui hukum musik, namun karena lingkungan, fulanah terkadang larut dalam nyanyian dan bersenandung. Nah ini, ya jamaah, memang nggak bisa dipungkiri ya. Terkadang memang sebagian orang, bahkan kita semuanya kebanyakan masa lalu memang dengan musik. Terkadang ada musik-musik yang apa ya, terlintas kita lewat, ya, kemudian ya nggak sengaja kita ikut angguk-angguk gini. Nah, itu pernah itu. Ya, kita pernah waktu di mana ya? Waktu lewat di rumah orang, di perumahan itu ada rumah orang, nyetel musik banter. Kebetulan lagu itu adalah lagu favorit saya dulu. Ya, nggak sengaja juga angguk-angguk gini. Ya, bedakan antara al-istima' dengan as-sam'u. Kalau al-istima' memang sengaja mendengarkan, dan ini haram. Tapi kalau as-sam'u itu terdengar. Bagaimana caranya? Jangan dinikmati. Anda berusaha untuk melawan. Susah Ustadz. Ya sudah, itu jihadmu di situ. Semakin kau keras melawan musik tersebut, semakin pahala mengalir kepadamu. Tapi kalau kau melepaskan usahamu, kemudian kau mulai angguk-angguk dan mulai mengikuti liriknya, di situ dosanya. Ya, tapi alhamdulillah di sini Anda sudah ada kemajuan, artinya Anda sudah meyakini musik itu haram. Ini poinnya di sini dulu. Ya, berhenti musik itu baru bisa ketika Anda meyakini musik itu haram. Tapi kalau Anda masih ngotot mencari pendalilan sana, pendalilan sini, selamanya Anda tidak akan bisa berhenti dari musik tersebut. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang penuntut ilmu yang tidak mau mengambil ilmu atau melarang kita untuk mengambil ilmu dari seorang ustadz yang sudah ditahdzir oleh ustadznya karena hal yang pernah terjadi di masa lalu, sedangkan kita tahu ustadz yang ditahdzir tersebut masih mendakwahkan tauhid dan sunnah. Loh, apa hubungannya? Tuh, sudah klarifikasi belum? Atau sudah rujuk ke pemahaman yang benar belum? Iya, harus rujuk. Bukan cuma klarifikasi ya. Terkadang klarifikasi yang ada bukan malah semakin menghilangkan syubhatnya, justru semakin menambah kesesatannya. Ya, seperti dai gaul yang mengatakan Nabi Musa premannya para nabi. Klarifikasi enggak? Klarifikasi, tapi klarifikasinya semakin menampakkan kesesatannya. Klarifikasinya cuma apa? Membela diri. Iya, membela diri. Oh, itu kan bahasanya anak muda. Ya, saya hanya mengikuti bahasa anak muda. Dan itu yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim, bilisani qaumihi. Nabi itu berdakwah dengan lisan kaumnya. Nah, karena kaum saya adalah anak muda, maka saya dakwahnya dengan bahasa-bahasa anak muda, yaitu bahasa gaul. Padahal nggak ada anak muda yang mengatakan Nabi Musa preman. Baru dia tok yang ngomong kayak gitu. Anak muda siapa yang ngomong Nabi Musa preman? Baru dia tok, yang itu cuman kamuflase.
Ya, maka dilihat kalau di sini ustadz yang ditahdir karena kesalahan yang terjadi di masa lalu, apakah dia sudah rujuk dari kesalahan tersebut? Ataukah dia masih tetap dalam kesalahan tersebut? Ya. Terlebih kalau itu berkaitan dengan ya hal-hal yang menjadi usul. Kalau dia mendakwakan tauhid dan sunnah, maka banyak orang-orang yang ikut mendakwahkan tauhid dan sunnah, tapi di satu sisi lisannya gemar mencaci maki penguasa. Kalau ngomong tauhid, masya Allah jemaah. Kalau ngomong syirik, masya Allah. Dia benar-benar tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dibahas dengan begitu detail, sesuai dengan pemahaman salaf. Benar-benar. Namun ketika dia membahas tentang penguasa, membahas tentang pemerintah, lisannya tidak selamat. Dia caci maki, dia kritik habis pemerintah tersebut. Padahal itu bukan manhaj salaf. Nah, kalau kesalahan seperti itu dia sudah rujuk, artinya dia sudah bertobat, dia tidak lagi mencaci maki penguasa di depan umum, maka ya sudah, Anda boleh mengambil ilmu darinya. Tapi kalau dia masih dalam kesesatannya, meskipun dia mengajarkan tauhid, ini tetap tidak layak untuk kita ambil ilmunya. Ya, wallahu a'lam. Saya dulu NU Ustadz, dan sekarang keluarga dan lingkungan termasuk suami masih melaksanakan bid'ah. Apa yang harus kita lakukan, terutama terhadap suami yang sering melarang saya untuk belajar sunnah karena beliau adalah imam saya? Ya, Anda bersabar dengan suami. Ya, karena kebid'ahan itu bukan suatu hal yang mengharuskan Anda kemudian kurang ajar kepada suami, ya, atau mungkin suaminya tidak lagi taat, Anda tidak lagi taat kepada suami. Anda nasihati suami dengan cara yang baik, dengan cara yang elok. Ya, bukan dengan cara-cara seperti menggurui suami. Karena ingat, suami itu punya wibawa. Ya, punya wibawa yang harus dia jaga. Jangan menasehati di depan anak-anak. Kemudian cari momen-momen yang pas untuk menasehati dia. Atau mungkin hadiahkan buku kalau memang dia ini suka baca. Atau kalau enggak, Anda kirim kajian-kajian, video potongan kajian kepada dia. Atau kalau enggak, ajak sekali-kali datang ke kajian. Atau kalau enggak, Anda bisa minta tolong kepada orang lain agar menasihati suami Anda. Ya, tapi saya sarankan tetap bersama suami Anda, karena benar beliau adalah imam Anda. Ya, beliau adalah imam Anda. Kalau dilarang, maka Anda bisa cari alternatif lain. Mungkin Anda bisa belajar online, streaming. Ya, Anda mungkin bisa baca buku-buku juga. Intinya Anda tetap harus berada di atas sunnah. Ya, kalau suami melarang Anda untuk ikut kebid'ahannya, maka nggak boleh Anda mentaati suami dalam hal itu. Ya, sampaikan permintaan maaf kepada suami Anda dengan lemah lembut. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan singkat tapi mengena. Ustadz, siapa oknum tersebut? Wes, hari. Ya, di sini beliau Syekh Utsaimin, saya belum bacakan tadi. Beliau mengatakan bahwa terkadang sebuah tahdzir, peringatan itu terkadang perlu dengan menyebutkan nama, tapi terkadang tidak perlu menyebutkan nama. Bukan karena maknanya kita takut, enggak. Kita waktu ngeritik 2 tahun yang berapa tahun? 2019, 3 tahun yang lalu kita kritik dengan menyebutkan nama, nggak ada masalah. Cuman di sini para ulama ketika dikritik dengan menyebutkan namanya, kalau ada kemungkinan semakin mempopulerkan dia, maka sebaiknya nggak usah disebutin namanya. Ya, karena ketika saya sebutkan nama, orang-orang yang nggak tahu akan mencari tahunya. Ustadz bilang tadi katanya fulan itu, searching dia di Google, hanya dilihat sama dia kemasukan syubhat-syubhatnya. Wah, ini lemah lembut, ini enak, ini kalau Ustadz tadi itu keras gitu. Ya, kemakan syubhatnya. Maka yang nggak tahu biar nggak tahu. Adapun yang sudah tahu, ya sudah tahu, ya nggak. Yang tadi saya mengatakan oknum-oknum, kalau orangnya antum sudah tahu, ya sudah, berarti selesai sudah permasalahannya. Tapi bagi yang nggak tahu, hendaklah ini buat peringatan bagi dia, agar jangan bermudah-mudahan terkecoh dengan orang yang ya muridnya seorang ulama besar, namun Anda tidak melihat hakikat akidah dan manhajnya dia bagaimana.
Ya, mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi nggak perlu disebutin namanya karena anak khawatir semakin mempopulerkan dia. Tapi jamaah, saya kira ini bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari kesyirikan, menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan, dan menjaga kita dari dai-dai penyesat umat. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas sunnah Nabi dan di atas pemahaman salaf ini. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.